saudara. Shalom semuanya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat. Kasih setianya tidak pernah habis. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. We worship you. We thank you, Jesus. Oh, we love you, Lord. Hari ini kami datang kembali di hadapan Engkau, Tuhan. Membawa syukur kami kepada Tuhan. Dan kami ingin mengenal Engkau lebih lagi, Tuhan. Amin. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihimu lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihimu lebih dalam lagi. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihimu. Amin. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu
selain untuk menyembah-Mu Tuhan. Selain untuk membawa syukur kami kepada Tuhan. Amin. Hari ini kami berdiri di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami boleh melihat betapa Tuhan, You are so good Lord. You are so faithful. Kau begitu setia dalam hidup kami. Amin. Amin. Thank you for everything, Lord. Thank you for everything. Tangan kita di hadapan Tuhan. Thank you God. Ucapkan syukur kepada Tuhan. For the Lord is good. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise. Terima kasih Tuhan. Hallelujah. Hallelujah.
tempat ini. We give you praise. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawat kami, jumpai kami Tuhan saat ini. Kami merindukan Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ketika kami bersama-Mu Tuhan, kami gak akan pernah goyah. Bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku menang. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, bersama-Mu ya Tuhan. Inilah Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku menang. bersama-Mu Aku menang. Haleluya. Kami tahu Tuhan, bersama-Mu kami menang. Bersama-Mu kami menang. Bersama-Mu kami akan melihat pertolongan, keajaiban, perbuatan-Mu yang terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati. Karena kami tahu kuasa-Mu itu yang memerdekakan kami, memberikan kami kemenangan, memberikan kami kekuatan, yang menyembuhkan dan memulihkan kami. Dan terima kasih Tuhan. Dan kami siap untuk menerima kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama kembali berkumpul beribadah. Kita mencari Tuhan, dan saya percaya di tempat disinilah ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuliakan Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita bersama-sama menemukan Tuhan.
Dan Tuhan sedang menjamah dan melawat setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin bagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Kristen abal-abal. Kristen abal-abal Bapak Ibu Saudaraku. Dan memang banyak saat ini terjadi. Banyak orang menjadi Kristen abal-abal. Apa itu abal-abal Bapak Ibu Saudaraku? Abal-abal itu adalah palsu. Ya kan, tidak bermutu. Saudaraku, atau kualitasnya rendah. Kata ini seringkali digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang dianggap tidak asli. Tidak sesuai standar atau berkualitas buruk. Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang Kristen menyebut dirinya Kristen. Pengikut Kristus, Saudaraku. Tetapi hidupnya tidak seperti Kristus. Iya kan? Saudaraku, mereka tidak pernah berdoa. Mereka nggak pernah baca firman. Bahkan barangkali mereka nggak pernah apalagi melakukan, saudaraku, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Saudaraku, orang Kristen yang seperti ini disebut Kristen apa? Abal-abal. Kristen palsu, saudaraku. Mereka sebut dirinya pengikut Kristus, tapi mereka tidak melakukan seperti yang Kristus lakukan. Mereka adalah Kristen abal-abal alias palsu. Saudara. Hidupnya Bapak Ibu Saudaraku tidak menunjukkan, saudaraku, sebuah mutu kualitas sebagai pengikut Kristus. Yang seharusnya, saudaraku, hidupnya itu melakukan seperti apa yang Tuhan katakan di firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen hari ini Bapak Ibu Saudaraku menjadi Kristen yang abal-abal. Mereka hanya percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya saja, Saudaraku. Dan mereka berpikir, Saudaraku, ketika mereka percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, berarti mereka, Saudaraku, akan selamat nantinya. Tanpa mereka harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Mereka berpikir, saudaraku, mereka hanya percaya dan menerima Yesus. Mereka tetap hidup dalam dosa, mereka tetap selamat. Saya mau katakan inilah sebuah kebodohan yang hari-hari ini diajarkan, saudaraku. Dan membuat orang hari-hari ini tidak menyadari bahwa mereka sedang dibawa kepada kebinasaan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mengaku dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya tidak sampai hanya berhenti di situ saja. Yang Tuhan mau, saudara, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Amin. Yaitu kita harus memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Kita harus memiliki hubungan doa. Kita harus memiliki hubungan dengan Allah untuk merenungkan firman Tuhan. Bahkan kita melakukan apa menjadi kehendak Allah. Karena firman Tuhan di Matius 7 ayat 21 sampai ke 23, firman Tuhan berkata demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tapi dikatakan selanjutnya 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, hanyalah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, orang yang tidak melakukan kehendak Allah, dikatakan dia adalah pembuat apa? Kejahatan. Jelas firman Tuhan dikatakan. Jadi hari ini sadarilah bahwa setiap kita dalam hidup ini, sebagai pengikut Kristus, Tuhan mau hidup kita ini, saudaraku, hidup seperti Kristus, mencerminkan kehidupan Kristus. Amin. Tuhan ingin kita benar menjadi terang dan garam yang bisa dilihat dan bisa dirasakan oleh banyak orang, supaya orang bisa melihat Yesus. Bukan akhirnya kita jadi batu sandungan dan saudara, akhirnya orang tidak bisa melihat pengikut Kristus atau bukan, dan alias kita palsu, abal-abal, saya katakan. Kita di gereja seperti orang suci, orang kudus, keluar dari tempat ibadah. Kita nggak ada bedanya dengan orang, saudaraku, yang hidup di dalam dosa. Kita hidup dengan kompromi dengan dosa.
Maka itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Jadi keselamatan itu diperoleh sebenarnya. Oleh karena apa? Kasih karunia Tuhan melalui iman saudaraku kepada Yesus Kristus. Tapi saudaraku, namun kehidupan Kristen tidak berhenti sampai di situ saja, saya katakan. Tapi sebagai wujud pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita harus saudaraku, yaitu apa? Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dia adalah Allah, segala Allah, Raja di atas segala, untuk hidup dalam kehendaknya. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudaraku. Jadi inilah yang disebut namanya pertobatan. Pertobatan yang sejati saudaraku. Di sini orang mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan saudaraku. Di dalam kehendak Allah dan siap untuk selalu diperbaharui saudaraku. Saudaraku, dari hal-hal yang lama, dari hal-hal dosa. Itu yang seharusnya. Maka itu Bapak Ibu saudaraku, Matius 3:8 berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi Tuhan mau kalau kita benar-benar hidup percaya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita melakukan kehendaknya. Berarti saudaraku, hidup kita harus saudaraku, ada apa? Buah saudaraku. Buah apa? Buah pertobatan itu jelas kan, harus nyata. Maka itu apa yang harus kita lakukan yang Tuhan katakan di Kolose 3:5-10 firman Tuhan ini berkata demikian. Karena itu matikanlah dari dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi inilah yang Tuhan mau. Ada sebuah perubahan. Ada sebuah terjadi pertobatan saudaraku. Perubahan hidup saudaraku. Dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Berbalik saudara, pertobatan itu berbalik artinya. Dari hidup yang lama, saudaraku kembali kepada kehidupan yang baru. Yaitu hidup bersama dan hidup seperti Yesus dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Itu namanya pertobatan. Namanya pertobatan adalah sebuah perubahan saudaraku yang nyata. Dulunya saudaraku, barangkali firman Tuhan katakan di sini saudaraku, kita melakukan hal yang tidak berkenan saudaraku. Yang dikatakan di sini saudaraku, firman Tuhan dengan jelas dikatakan di Kolose ini saudaraku. Kalau dulu kita ada saudaraku hidup dalam percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Dan disebut semua itu penyembahan berhala, kita harus tinggalkan, amin. Kalau kita sudah benar-benar bertobat, kita harus tinggalkan semua itu. Kita gak lagi kompromi, amin. Kalau saudara menjadi orang Kristen, nyebut dirinya Kristen, tapi saudara masih hidup dalam percabulan, saudara masih hidup saudaraku di sini dengan kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, saudara hidup dengan kemabukan, hidup dengan segala keinginan dosa. Itu yang disebut namanya kejahatan, dan saudara adalah Kristen abal-abal saya katakan. Dan saudara sedang melakukan sebuah kejahatan di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, maka Tuhan juga mengatakan, dan sekarang buanglah semua itu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Orang benar-benar saudaraku yang bertobat ada buahnya. Amin. Gak lagi mulutnya kata-kata yang kotor. Kata-kata yang penuh dengan fitnah. Kata-kata yang penuh dengan gosip. Yang penuh dengan amarah, geram, dan selalu makan kejahatan. Memang barangkali orang dia melihat sudah melakukan kejahatan, korupsi atau melakukan hal-hal yang tidak benar. Tapi Tuhan melihat, amin. Dan firman Tuhan dengan jelas apa yang kita tabur itu kita tuai. Jangan bermain-main dengan dosa, saya katakan. Ketika saudara bermain-main dengan dosa, saudara akan terima akibatnya. Saudara pikir hari ini saya aman-aman saja, saya nyaman-nyaman aja kok. Saya mau katakan segala sesuatu ada waktunya, ingat. Ada waktu menabur, ada waktu menuai. Jadi hari ini jaga hatimu,
jaga pikiranmu. Yang iblis selalu saudaraku serang apa? Pikiran kita ini loh. Pikiran ini saudaraku yang adalah peperangan yang setiap hari terjadi. Iblis selalu mengganggu pikiran kita. Betul. Dia selalu berkata, enggak apa-apa, lihat aja. Setelah lihat mulai menikmati. Ketika kita mulai menikmati, kita jatuh dalam dosa. Seperti Hawa, iblis enggak langsung ngomong, makan itu langsung buah. Lihat dulu, ya kan. Dilihat tuh bagus banget tuh buahnya. Coba kamu lihat, kalau kamu rasa-rasakan. Gak suruh langsung rasa-rasakan. Pasti enak banget. Pasti hidupmu berubah. Maka itu lihat, mulai dilihat, mulai dirasa-rasakan, mulai diambil dan dimakan. Akhirnya jatuh dalam dosa. Saudaraku, iblis sekarang bermainnya, saya katakan, halus, gak kasar. Dia kasih kita kenyamanan, kenikmatan. Ketika orang mulai nyaman, mereka mulai terlena. Biasanya kalau orang yang nyaman jadi nganggur, mulai ngelantur pikirannya. Iya kan? Aduh, seandainya aku begini, seandainya begini. Lihat teman-temannya hidup dalam dosa. Aduh, enak juga ya. Kok enak banget ya. Coba deh, mulai coba-coba, akhirnya terlanjur, jatuh akhirnya, baru kita menyesal. Apalagi kalau hari ini pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Yang diajarkan oleh orang Kristen abal-abal ini saudara. Yang mengajarkan gak apa-apa, kamu hidup dalam dosa. Kan kamu sudah diselamatkan, sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya. Apalagi sekarang ada namanya doktrin modern. Saudaraku, teologi modern yang mengajarkan hal-hal seperti itu. Saya mengatakan, semua harus kembali kepada firman Tuhan. Amin. Jangan saudaraku mengikuti segala macam tafsiran apapun. Semua harus kembali kepada firman Tuhan kalau saudara ingin selamat. Kalau saudara ingin Tuhan selalu ada menyertai hidupmu, keluargamu. Dan kau akan melihat bagaimana Tuhan mencurahkan berkat-berkat yang luar biasa. Karena firman Tuhan kita Ibrani 12 ayat 14 berkata demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, tanpa kekudusan kau gak akan pernah melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Menolong saudara, menyembuhkan saudara, melindungi. Menyertai, menjauhkan kita dari mara bahaya kecelakaan. Hari ini saudara lihat, banyak sekali kejahatan demi kejahatan yang saudara dengar hari ini. Orang bisa membunuh, memutilasi orang dengan begitu mudahnya dan teganya. Orang saudaraku bisa ditembak, bisa dibunuh. Saya katakan hari-hari ini dunia ini tidak aman. Tetapi orang dalam perlindungan Tuhan akan selalu ada disertai. Saudara yang percaya beri kemuliaan Tuhan. Banyak sekali sakit penyakit. Percayalah ketika engkau percaya kepada Yesus. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan menjamah menyembuhkan saudara. Saudara yang percaya beri kemuliaan, amin. Ketika saudara mengalami kesulitan keuangan. Engkau sedang mengalami kesulitan bisnis. Percayalah ketika kau hidup dalam kebenaran. Tuhan turun tangan, memulihkan bisnis, mengangkat engkau, mempromosikan engkau. Percaya, masih ada mujizat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang sejati. Yang kuat dan tetap teguh dan kokoh dalam kehidupan ini. Pertama Bapak Ibu Saudaraku, Yesus berkata, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang pertama, kita harus tinggal di dalam Kristus. Kita harus memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus. Itu yang harusnya. Kita harus melekat dengan Tuhan. Karena dia sumber kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Dia sumber kekuatan kita. Dia pengharapan kita.
Manusia bisa mengecewakan kita. Tapi Tuhan gak pernah kecewain. Ketika engkau dilukai, engkau disakiti. Tapi ketika engkau menempel dengan pokok anggur ini. Ada penghiburan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang terus mengalir. Yang menghibur saudara, berikan kau pengharapan. Ketika kau gagal, ketika kau mengalami keterpurukan. Tapi karena kau tetap melekat dengan pokok anggur. Engkau akan mendapatkan pengharapan, jalan keluar. Itulah luar biasanya. Makanya Tuhan mau engkau melekat hari ini. Miliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Miliki waktu-waktu doa. Renungkan firman Tuhan. Lakukan firman ini. Barangkali itu harus melawan kedaginganmu. Kebiasaanmu yang lama. Tapi ketika engkau mau mengambil keputusan, iya aku mau. Tuhan akan berikan kekuatan. Tuhan akan berikan kau kemampuan. Bahkan kau bisa meninggalkan semua itu. Saya mau katakan hari ini kita punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang dahsyat. Yang kedua selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Dikatakan Yohanes 5 ayat 2 berkata setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya lebih banyak berbuah. Kita harus bersedia saudara untuk dibersihkan. Dari hal-hal yang sia-sia. Amin. Yaitu kita benar-benar mau menyerahkan diri sepenuhnya. Tuhan, biarlah engkau sendiri yang turun tangan, membersihkan. Kadang-kadang ketika kita dibersihkan ada rasa sakit. Kadang-kadang kita harus menghadapi orang-orang yang sebenarnya kenapa dia harus nyakitin saya. Orang yang tadi dulunya saudaraku sayang sama kita tiba-tiba mengecewakan. Barangkali banyak hal itu sebenarnya sebuah proses pembentukan. Supaya Tuhan ingin membersihkan kita dengan semua kebiasaan yang lama. Dari karakter yang lama. Yang tadinya kita mudah marah, kita diproses lewat orang sebenarnya. Supaya kita belajar sabar. Amin. Tuhan izinkan banyak hal untuk kita terus saudaraku. Untuk belajar, untuk sabar, untuk menunggu waktunya Tuhan menolong kita. Diajar sabar, diajar murah hati. Kita diajar untuk melakukan banyak kebaikan. Ketika kita disakiti, kadang Tuhan ingin Tuhan apa? Kita mengampuni, gak mudah mengampuni itu. Tetapi kita mau dibersihkan lewat hal-hal yang ini. Karena kita harus mengalami proses. Kita harus belajar untuk mengampuni. Mengampuni memang gak mudah. Tetapi ketika engkau melakukan itu, saudara akan merasakan kedamaian, sukacita, kekuatan. Bahkan saudara akan mengalami sesuatu yang kelegaan yang luar biasa dalam hidup saudara. Dan akhirnya itu akan membentuk hidup saudara. Dalam kehidupan saya ketika saya percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, saya mau mulai saudaraku menyerahkan hidup saya sepenuhnya. Untuk benar-benar saya mau Tuhan melekat dengan Engkau. Aku mau siap Kau bentuk. Dan kadang-kadang saya harus menghadapi banyak hal. Yang barangkali itu saudaraku melawan saudaraku keinginan kita, kebiasaan saya. Barangkali saya dulunya mudah tersinggung. Ketika saudaraku ada orang nyakitin saya bisa marah, saya bisa nyakitin dia lebih lagi. Tapi Tuhan ajar saya untuk saya bisa menguasai diri saya. Melepaskan pengampunan, mengampuni, belajar Bapak Ibu saudaraku untuk melepaskan kasih. Dan saya mau katakan, memang gak mudah, tapi hari demi hari saya lihat proses itu membentuk saya untuk belajar bisa sabar. Kadang-kadang memang gak mudah, tapi saya mulai merasakan ketika saya melepaskan pengampunan, saya mengalami kelegaan. Bahkan saya melihat kasih Tuhan, pembelaan Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Tuhan yang bela, Tuhan yang memberkati saya. Dan saya merasakan pembelaan Tuhan itu luar biasa. Ketika orang menghina saya, merendahkan saya, keluarga saya lepaskan pengampunan. Saya gak marah, saya gak balas. Saya cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan bela, Tuhan nyatakan kuasanya. Tuhan buktikan bahwa dia Allah yang hidup. Dan apa yang katakan orang-orang itu tidak terbukti. Bahkan Tuhan angkat. Tuhan buktikan pembelaannya. Saudara yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Kita gak perlu balas, Tuhan yang akan turun tangan. Banyak hal saudaraku untuk menguasai diri dalam diri.
Kadang-kadang keinginan-keinginan lama dalam hidupan kita bisa muncul, apalagi ketika kita stres. Kita kadang masalah, rasanya kepingin hidup yang lama deh. Gue mau teguk satu aja, satu minuman keras. Pikir satu teguk, lama-lama berteguk teguk. Ya kan? Lama-lama gak sadar diri. Kita lupa ingatan kadang-kadang. Kita dipermalukan di jalan, kita teriak-teriak, benar kan? Kadang-kadang kita benar-benar gak sadar kita sedang dipermalukan. Kita pikir udah gak apa-apa deh, kita sedot sedikit aja. Lega. Tapi sudah tahu, sebenarnya hal itu tanpa sadari semua itu kita kembali. Bukan hanya kita ngecewain Tuhan, tapi kita sedang merusak tubuh kita. Amin. Banyak orang berpikir gak apa-apa kok, lihat banyak orang yang rokok umurnya panjang 100 tahun. Kebetulan dia. Kalau saudara besok kena kanker, mau apa? Gak semua kan? Saya mau katakan hari ini jangan main-main. Kalau diingatkan orang Kristen yang bijaksana. Saudaraku, bukan hanya dia percaya Yesus sebagai Tuhan Yesus. Tapi orang yang bijaksana, dia bisa menghargai kesehatannya. Amin. Kalau makanan itu saudaraku, itu membuat saudara kolesterol saudara bertambah-tambah. Jangan makan berlebihan. Benar kan? Dalam nama Yesus. Satu kambing saudaraku. Disikat habis. Pakai nama Yesus lagi. Tetap kolesterol naik, tekanan darah naik. Ya. Kalau sudah kena sakit, baru bilang Tuhan baru aku sadar. Tuhan ampuni. Tuhan kasih kesempatan sembuh, masih cuma ada proses. Itu yang jadi lama. Belum tentu kita tahan menghadapi proses pemulihan itu. Saya juga belajar Bapak Ibu. Saya tuh kalau lihat makanan, aduh rasanya juga gak tahan. Betul Bapak Ibu, apalagi kalau sudah pelayanan. Terima kasih pastor untuk pelayanannya, mari kita makan. Wih, itu sajiannya Bapak Ibu saudaraku. Dari yang haram dan yang halal ada semuanya kata orang. Tapi yang haram itu yang enak luar biasa biasanya. Ya kan? Nah kadang-kadang yang haram ini yang menggoda lebih banyak Bapak. Kita gak sadar kita sikat makanan lebih. Akhirnya kesehatan kita terganggu. Sama saja saya katakan hari jangan bermain-main. Orang yang bijaksana dia akan menghargai kesehatannya. Dia akan menghargai keluarganya. Dia akan menghargai pekerjaan yang sudah diberikan. Dia akan kerja dengan sungguh-sungguh. Dia akan saudaraku membangun usahanya dengan kebenaran. Itu orang yang bijaksana. Maka hari ini Bapak Ibu saudaraku. Jadilah orang Kristen yang bijaksana. Yang sejati. Bukan orang Kristen yang apa? Abal-abal. Kasih salam. Sirikran katakan, aku bukan Kristen abal-abal. Amin. Amin. Kita orang Kristen yang sejati. Amin. Orang Kristen yang bijaksana yang hidupnya selalu menyenangkan hati Tuhan. Percaya Bapak Ibu. Ketika kau lakukan semua apa yang Tuhan mau. Barangkali hidupmu gak seperti orang sana yang hidupnya dengan kemewahan, tapi beda, saudara hidup penuh dengan damai sejahtera. Saudara bisa menikmati hidup. Amin. Setiap apa yang kau peroleh, kau bisa nikmati. Ada kebahagiaan, ada sukacita. Itu indahnya bersama Tuhan. Tanpa kau sadari nantinya, Tuhan akan menambahkan lebih lagi. Dan kau akan hidup lebih diberkati. Sering percaya beri kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Kita katakan lebih dalam lagi. Ku rindukan lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan,
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Katakan di hadapan Tuhan, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Maka itu dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sebenarnya kitanya harus dihukum. Kita harusnya binasa. Tapi karena kasihnya kita diselamatkan. Amin. Tapi kalau hari ini kita tahu bahwa kasihnya luar biasa. Cuma Tuhan mau itu saudara menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Jangan lagi hidup dengan dosa. Jadilah Kristen yang sejati. Kristen yang benar-benar saudaraku hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Bukan lagi kehendak diri kita. Percayalah firman Tuhan katakan. Kalau kau hidup dalam kebenaran, kau hidup dalam kekudusan, aku akan melihat Allah. Dia akan campur tangan, menolong saudara, menyembuhkan saudara, memulihkan rumah tangga saudara. Bahkan dia sanggup melakukan mujizat, menolong saudara, melepaskan saudara dari segala belenggu, barangkali masalah dengan hutang piutang, dari masalah keuangan. Tuhan bisa memulihkan keadaan bisnismu ketika kau kembali sama Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Inilah kesempatan yang terbaik. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang membuat engkau hari ini menghadapi begitu banyak masalah. Atau barangkali hari ini engkau hidup nyaman, kau gak ada masalah. Ingat, Tuhan itu Tuhan penuh kasih. Apa yang hari ini kau peroleh semua datangnya dari Tuhan. Hargai itu. Jangan biarkan ketika semuanya itu hilang baru saudara sadar. Tapi hari ini angkat tanganmu kalau engkau ingin diubahkan hidupnya. Engkau mengakui di hadapan Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau mencintaimu, aku mau mengasihi engkau lebih lagi. Aku mau hidupku kau ubah. Aku mau tinggal di dalam engkau. Aku mau melekat dalam. Aku mau Tuhan, engkau ingatkan selalu, engkau koreksi aku. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kau ingin lihat kuasa Tuhan dinyatakan, mujizatnya dinyatakan hari. Angkat tanganmu tinggi. Tuhan akan memulihkan hatimu terlebih dulu. Tuhan akan memulihkan pikiranmu terlebih dulu. Maka Tuhan akan memulihkan semua keadaan. Katakan, Tuhan, aku mau memiliki pikiranmu Tuhan. Aku mau memiliki hatimu Tuhan. Apa yang kau mau hari ini. Tuhan, kau lihat tangan kami semua di hadapan. Kami tahu kami gak sempurna Tuhan. Ampuni kalau kami selalu gagal dan gagal. Ampuni hari ini kami mau bangkit. Kami mau jadi Kristen yang sejati. Kristen Tuhan seperti yang Tuhan mau melakukan kehendak. Kami mau hidup sebagai pengikut Kristus. Hidup seperti engkau hidup kehendak-Mu Tuhan. Hari ini ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami tahu firman-Mu kata jika kami mengaku dosa kami, Kau Allah yang setia dan adil. Kau mengampuni kami. Dan hari kami mengambil keputusan untuk hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kekudusan. Dan kami mempercayai Kau sepenuhnya. Dalam nama Yesus kami percaya darah Yesus menyucikan kami. Darah Yesus menguduskan kami Tuhan pagi. Dan kami tahu hari ini hidup kami diperbarui. Dan hari ini kami akan melihat campur tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan. Dalam nama yang sakit disembuhkan. Keluarga yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Hari ini engkau punya masalah rumah tangga. Dipulihkan rumah tangga. Dipulihkan bisnismu. Dipulihkan keadaanmu. Dipulihkan keuanganmu. Diberkati engkau. Hari ini kau akan melihat Allah campur tangan. Melihat Tuhan bekerja hari ini. Engkau pulang yang dengan berbeda. Karena mujizatnya saudara alami. Terima itu dalam nama itu. Terima dengan iman. Pemulihan terjadi. Kesembuhan terjadi.
Kami percaya hari ini Tuhan, dalam nama Yesus. Kami percaya hari ini kami melihat kuasa Tuhan yang nyata. Terima kasih Bapa. Kami ambil keputusan untuk kami mau mencintaimu lebih lagi, lebih lagi. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, I love you, Lord. Oh, I love you. Oh, I love you, Lord. Oh, I love you, Lord. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini Engkau memulihkan kami, memperbarui hidup kami. Dan kami menjadi orang Kristen yang sejati, yang mau hidup dalam kehendak-Mu. Dan kami percaya kuasa Allah nyata, perbuatan Tuhan nyata. Dan kami terima itu di dalam nama Tuhan. Setiap kita yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku silakan duduk. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadirannya pada ibadah hari ini. Dan saya akan melanjutkan langsung dengan pengumuman bahwa nanti pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 jam 6:30 malam ada KKR Wanita. Akan dilayani oleh Pastor Jacqueline Solusi, Gembala Sidang di tempat ini. Juga ada seorang pemuji Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan yang dahsyat, namanya Agatha Ferencia, saudaraku. Dia akan bersama-sama juga akan membawa kita untuk menyembah Tuhan. Dan saya percaya ketika para wanita-wanita, baik yang sudah menikah atau belum menikah, mencari Tuhan, saudara akan lihat kuasa Tuhan akan dinyatakan. Apa menjadi kerinduan saudara, apa menjadi doa perkumpulan saudara, Tuhan akan hadir, menolong, memulihkan. Bahkan dia akan buat mujizat di dalam KKR ini. Maka itu ajak keluarga, teman-teman yang lain, para wanita yang lain untuk hadir. Amin, penuhi tempat ini. Dan saya percaya, saudara akan terima lawatan Tuhan yang dahsyat. Izin Pak Gem. Oh ya. Jadi Agatha Ferencia ini yang kalau Bapak Ibu sering nyanyi. Iya. Terpujilah Tuhan. Ya, nyanyikan lagu itu juga lagu kau tunjukkan kasih setia. Seperti itu Bapak Ibu, jadi ajak seluruh wanita ya Pak Gem ya. Iya. Dan ada kesaksian yang luar biasa juga kita akan dengar. Iya. Yang pria juga boleh datang, tapi khusus ada di ruang sekolah minggu bersama dengan Pastor Alfon. Ada ibadah khusus pria di situ. Ya, saya juga ada di situ, kita sharing-sharing aja. Biasanya banyak bapak-bapak ngalami tekanan, kita lepaskan di situ bapak-bapak, ya kan? Kita di situ kita sharing, kita alami kelepasan di situ. Banyak kali banyak tekanan-tekanan, ya kan? Karena Bapak Ibu Saudaraku, saya mendengar ada satu quotes begini. Wanita itu seperti saudaraku token listrik. Kalau masih isi penuh dia nggak akan bunyi. Tapi kalau sudah dekat dia orang tit, itu tekanan luar biasa. Kadang bapak-bapak ngalami tekanan. Kita sama-sama konseling di sana di dalam. Puji Tuhan, sampai di mana tadi selanjutnya? Ya, saya rindu wanita-wanita dipulihkan. Ya kan?
Jadi sekalipun tokennya tetap bunyi tit tit tit, tetap puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Doakan supaya semakin diberkati Tuhan. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudaraku, saya rindu juga Bapak Ibu Saudaraku setiap ibadah di tempat ini jam 11, jam 2 atau jam 4 sore. Bapak Ibu Saudara bisa mengajak teman-teman lain, keluarga untuk hadir. Amin. Jangan cuma datang sendiri sama keluarga, ajak teman-teman yang lain, keluarga saudara, penuhi tempat ini. Saudara lihat kursi saudara yang sebelah kanan kiri ada kosong. Katakan, minggu depan aku akan isi ini. Aku akan banyak temanku, keluarga aku untuk datang. Saudara yang siap? Angkat tangan. Saudara gak mau angkat tangan? Saudara ingin diberkati? Angkat tangan, saudaraku. Bawa jiwa-jiwa teman-teman yang lain untuk datang. Dan saya percaya tempat ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang saudaraku sama-sama kita memuliakan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, yang membutuhkan pelayanan baptisan atau penyerahan anak nanti bisa hubungi para asyar. Juga Bapak Ibu Saudaraku, kami rindu Bapak Ibu Saudaraku bisa bergabung bersama kami dalam melayani Tuhan di tempat ini. Kalau Bapak Ibu Saudara memiliki talenta, kemampuan untuk rindu untuk melayani tempat ini, Saudaraku silahkan datang. Dan sama-sama untuk kita melayani ini. Nanti bisa hubungi para asyar atau bisa hubungi dengan Pastor Greta atau Pastor Alfon, Saudaraku ya. Dan saya percaya ketika kita melayani Tuhan, Tuhan perhitungkan semuanya. Tuhan akan memberkati saudaraku kehidupan kita. Bapak Ibu saudaraku juga ada ibadah sekolah minggu. Kalau Bapak Ibu saudaraku rindu untuk bawa anak-anak untuk bisa ibadah sekolah minggu ada. Dan kami juga rindu juga kalau ada di tempat ini ada yang punya talenta dalam melayani dari sebagai guru sekolah minggu. Bisa juga menghubungi nanti para asil atau Pastor Greta atau Pastor Alfon Bapak Ibu saudaraku ya. Itu aja Bapak Ibu Saudara pengumuman dari gereja. Saudara menunggulah kita. Iya, saya suka begitu saudara. Supaya saudara bikin kejutan buat Ibu Saudaraku. Oh iya, nah, itu istri saya itu luar biasa. Kadang-kadang kalau saya lupa diingatkan. Tapi banyak suami-suami pura-pura lupa. Lupa pulang rumah, lupa istri. Tapi kalau istri saya selalu ngingetin. Terus gimana? Nanti ada G-Fest di bulan Januari. Oh iya. Kalau nanti bisa ditayang, saya ada kirim kit. Nanti akan ada banyak penguji penyembah, baik yang dari luar negeri maupun dalam negeri ya. Akan bersama-sama di G-Fest di bulan Januari. Iya, di bulan Januari mungkin akan tayang di kalau nggak ada di sini nanti di Instagram Reward maupun di Instagram saya nanti akan ada, saudara itu ada pendaftarannya karena seluruh pemuji penyembah akan bersama-sama di sana, cuma ada pendaftarannya. Jadi cepat-cepat untuk ini ya mendaftar dan jangan lupa juga untuk konser dari Frankie Kuncoro ya. Untuk reward kita bulan akan November. nonton bareng, nyembah Tuhan bareng di Jesus Forever. Boleh tolong di foto dulu saudara, nanti saya yang bisa foto. Jadi reward akan nyembah bareng dengan Frankie Kuncoro. Jangan lupa 19 November. Dan juga G-Fest, saya nggak tahu kalau Kit bisa tayang G-Fest di bulan Januari ya. Jadi boleh foto ini, boleh tag reward dan saya juga. Atau Pak Gem juga ada ya, ada Instagram. Oh saya ada Instagram. Ya kalau Bapak Ibu Saudara yang diberkati setiap pagi ada berkat pagi di Instagramnya Bu Gem. Oh baik. Di situ Saudara dapetin kekuatan setiap pagi ya. Ada live langsung Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Mungkin nanti akan nyusul aja ya Pak Gem ya. Oke. Sekian. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudaraku semakin semangat beribadah mencari Tuhan. Dan saya percaya kita mau katakan hari ini kita berubah. Kita bukan lagi Kristen apa? Abal-abal. Tapi Kristen yang sejati. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Buat pembayaran IPL, gereja, listrik atau operasional. Bapak Ibu Saudara nanti bisa juga memberikan lewat kolektor atau ada barcode nomor rekening yang ada. Ada Bank BCA, ada CMB Niaga atau juga ada di belakang kursi. Dan itu ada barcode. Bapak Ibu Saudaraku, hari saat ini kita memberi yang terbaik. Dan saya percaya setiap taburan Bapak Ibu Saudaraku, saudara lakukan dengan cinta dan sayang dan rasa hormat. Tuhan akan memberkati dan berlimpah-limpah. Mari kita akan berdoa. Tuhan hari ini kami akan memberikan persembahan kami sebagai tanda cinta kami, hormat kami. Kami memberikan perpuluhan kami, persembahan kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik.
Allah yang dahsyat. Kau akan memberkati kami semua Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, perlindungan, penyertaan, kesuksesan, keberhasilan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memberi katakan, amin. Berjalan bersama dengan Tuhan lebih lagi, amin. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Bangkit berdiri sama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun jalanku. Boleh angkat tangan sama-sama sing. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja, amin. Untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Ya, sama-sama tepuk tangan bersama-sama. Come on, church. Kami tidak takut karena Yesus menyertai kami. Amin. Yesus segala-galanya. Dia mencintai, dia tanpa batas katanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya. Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Say. Ini keyakinan kan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Bersama siapa? Denganmu. Hey. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan. Kekuatan Tuhan, kuasa-Mu tercurah senantiasa. Bukan berjalan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Sama-sama kita katakan selamanya. Amin. Boleh tepuk tangan di atas kepala tinggi. Come on, church, reward. Kita akan pulang dan bawa kebaikan Tuhan dan ceritakan siapa yang memberkati, menolong setiap kita. Amin.
Nama Yesus. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, sukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Katakan, kita buat iblis gemetar dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, sukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Katakan, dengan kuasa namanya. Mari angkat tangan besar. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, sama-sama. Nama Yesus. Amin, amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Amin. Kalahkan semua musuh, dikalahkan. Nama Yesus di atas jalannya. Nama Yesus, kami deklarasikan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, 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 nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus di atas segala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu, lawatan-Mu yang luar biasa. Hari ini Tuhan, sebelum kami akhiri ibadah hari ini, kami mau berdoa Tuhan buat opung Tuhan. Dalam nama Yesus yang Tuhan telah tambahkan 1 tahun lagi. Kami percaya di usia yang lanjut. Kami percaya Tuhan kasih setia Tuhan turun atas opung. Kami berdoa dalam nama Yesus. Saya minta opung bisa maju ke depan. Kita berdoa buat opung. Dalam nama Tuhan Yesus saat ini Tuhan. Biar kasih Tuhan mengalir buat opung. Dalam nama Yesus Engkau memberkati di masa tuanya Tuhan. Dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan turun atas opung. Perlindungan bahkan sampai anak cucunya diberkati. Penyertaan Tuhan nyata. Berikan kesehatan. Dan kami percaya di tahun yang Kau tambahkan, Dia akan melihat kebaikan, kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami juga berdoa Tuhan. Saat ini dalam nama Yesus buat Bu Evi, telah Kau tambahkan 1 tahun lagi umurnya. Kami berdoa Kau memberkati Bu Evi Tuhan. Berkat Tuhan mengalir, Kau berkati hidupnya, pekerjaannya, keluarga, usahanya. Dia akan melihat kebaikan Tuhan semakin dahsyat. Kami berdoa buat Feren. Tuhan kami percaya Kau memberkati. Kami berdoa buat Feren. Dalam nama Yesus Tuhan Kau memberkati Feren Tuhan. Ditambah 1 tahun Kau memberkati hidupnya, keluarganya. Bahkan pernikahannya Tuhan akan dimulai. Kau memberkati semua Tuhan campur tangan. Berkati kesehatan, perlindungan Tuhan nyata. Kami berdoa buat Alda juga Kau berkati Tuhan. Kau berkati Bu Asyatan. Kau berkati juga Tuhan Ibu Stefani Tuhan. Idoi juga Jocelyn Tuhan.
Barangkali mereka nggak hadir, tapi kami berdoa. Biar Tuhan memberkati mereka juga setiap kita yang udah berulang tahun hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, kau mereka yang berulang tahun yang hadir, kau memberkati hidup mereka, kau berkati keluarga mereka, berkati kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan nyata atas mereka. Kami mengucap syukur Tuhan, buat hari ini, hari yang penuh dengan mujizat, hari yang penuh dengan lawatan Tuhan, hari yang penuh dengan kedahsyatan. Kami pulang dengan sorak-sorai, pulang dengan kemenangan, kesembuhan, pemulihan. Dan kami akan melihat perjumpaan Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami tahu apa yang lewati hari ini ke depan. Hari-hari esok, apa yang kami buat Tuhan buat berhasil. Langkah kami dengan mujizat, perlindungan nyata, kesuksesan kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus saat ini jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Penyertaan daripada Roh Kudus. Menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan setiap kita yang percaya katakan, amin.